Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Salim dari Sekolah Tinggi Agama Islam Staihu Uluwatan Duri. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran PAI 2 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Fikri Azhari MPDI. Baiklah, di sini saya akan membawakan tema isu gender dalam pendidikan Islam. Sebelum kita mulai, apa itu isu gender dalam pendidikan Islam? Maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan Islam. Pada hakikatnya, pendidikan Islam tidak lepas begitu saja dari ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, karena kedua sumber itu merupakan pedoman autentik di dalam penggalian khazanah keilmuan apapun di dalam Islam. Menurut Zakiyah Derajat, hakikat pendidikan menurutnya adalah pendidikan yang seimbang, yaitu pendidikan yang bertujuan menumbuhkan keadaan manusia yang seimbang antara jasmani dan rohaninya dalam pemenuhan kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisik, akal, akhlak, iman, kejiwaan, estetika, dan sosial kemasyarakatan. Dalam pendidikan Islam, psikologi seseorang sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dari pendidikan tersebut. Kemudian menurut Azumardi, bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan seseorang untuk menghadapi masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya. Sehingga pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Kemudian apa itu isu gender? Makna gender. Pengertian gender menurut beberapa ahli pendidikan. Menurut Kusumaning Tias, gender adalah pengertian tentang laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh manusia melalui berbagai proses sosial budaya. Menurut Julia Perez, beliau mendefinisikan gender sebagai sebuah peringkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan, agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Sedangkan menurut Ivan Lirik, dalam analisis ilmiahnya mengungkapkan bahwa kata gender adalah perbedaan-perbedaan tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku dan persepsi yang dikaitkan dengan perempuan dan laki-laki dalam budaya sosial. Lalu, kita akan membahas apa itu ketimpangan gender. Ketimpangan gender menurut beberapa hasil studi, sebagaimana dikutip Mansur Fatih, banyak manifestasi ketidakadilan yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama, terjadinya marginalisasi atau kemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan. Yang kedua, subordinasi pada salah satu jenis seks yang umumnya pada kaum perempuan. Yang ketiga, stereotip atau pelanggaran negatif terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotip ini terjadi diskriminasi. Yang keempat, violence atau kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terjadi pada perempuan yang disebabkan perbedaan gender. Yang kelima, double burden atau peran ganda. Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik. Beban kerja tersebut menjadi 2 kali lipat jika perempuan juga bekerja di luar rumah. Dengan adanya ketimpangan tersebut yang menimbulkan berbagai wacana ketidakadilan, tidak terlepas dari pengaruh sosial, budaya, bahkan metode penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dalam kitab suci.
Analisis ini sejalan dengan paradigma dasar animo bahwa Al-Quran sebagai sumber tertinggi agama Islam tidak mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Poin selanjutnya yaitu pendidikan Islam dan isu gender. Bias apabila dihubungkan antara gender dan pendidikan akan memberikan pemahaman bahwa dalam pendidikan terjadi penyimpangan atau ketimpangan terhadap jenis kelamin perempuan. Ketimpangan yang terjadi terutama untuk memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak kepada perempuan. Isi materi pelajaran, terutama di tingkat pendidikan dasar, ditemukan bias gender. Karena tingkat pendidikan perempuan masih rendah, maka untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan, terutama perumusan kurikulum, pengambil kebijakan dan kepala sekolah secara umum masing-masing dipegang oleh laki-laki, kecuali di tingkat taman kanak-kanak yang dinominasi oleh perempuan. Poin selanjutnya, pentingnya pendidikan bagi wanita. Sebagaimana halnya penciptaan, hak dan kewajiban perempuan juga menjadi penting. Tuntutan atas persamaan hak bagi perempuan Indonesia khususnya didasarkan pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan hak bagi setiap warga negara. Atas dasar ini, kaum perempuan menuntut hak-hak mereka dalam bidang politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan tuntutan atas persamaan hak, termasuk yang penting dicatat adalah kasus Kongres Wanita mendesak pemerintah untuk membentuk panitia pendidikan wanita dalam rangka sistem pendidikan wanita menuju kemerdekaan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kepribadian wanita. Antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengenal dan mengenyam pendidikan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Mujadalah ayat 1. Pentingnya pendidikan bagi wanita muslimah ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang membatasi pendidikan wanita hanya seputar membaca Al-Quran dan pendidikan Islam. Tidak boleh lebih dari itu, termasuk tidak boleh belajar, menulis, dan juga bersyair. Pendapat yang kedua, pendapat yang memudahkan wanita muslimah belajar sebagaimana yang dipelajari oleh laki-laki. Demikianlah isi dari video saya. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya, isu gender dalam pendidikan Islam melibatkan perlunya inklusivitas dalam pendekatan pendidikan yang berpusat pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan Islam harus menyediakan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pengetahuan agama, kecakapan, dan keterampilan yang relevan. Dan juga kesetaraan akses. Salah satu isu utama dalam pendidikan Islam adalah kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan. Penting bagi institusi pendidikan Islam untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, termasuk akses terhadap sarana, materi, guru, dan peluang pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kemudian pemberdayaan perempuan. Pendidikan Islam harus berperan dalam memberdayakan perempuan dan memperkuat peran mereka dalam masyarakat. Ini melibatkan pengajaran yang mendorong perempuan untuk mengembangkan potensi penuh mereka dalam bidang akademik, sosial, dan spiritual, serta membantu mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi anggota aktif dan kontributif dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.